belajar sedikit-sedikit tetapi rutin daripada belajar banyak dengan waktu singkat. Jadi dengan cara belajar dikit-dikit tetapi rutin itu kita akan lebih efektif dan lebih memikirkannya lebih maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cukup Pedes, podcastnya Palpres Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel Official Palpres. Bersama saya, Nia Apriniasari. Hari ini ditemani narasumber yang luar biasa, seorang siswa yang menginspiratif bagi kita semua. Selamat datang Aurel. Ya Kak. Nah pemirsa, Aurel ini merupakan putra-putri Nusantara dengan tingkat remaja, yaitu sebagai intelijensi dan juga sebagai ikon model Sumatera Selatan tahun 2024. Luar biasa sekali. Bagaimana kabarnya hari ini Aurel? Alhamdulillah baik Kak. Luar biasa sekali, hari ini sudah siap-siap banget buat berbincang dengan Cukup Pedes. Pastinya sudah siap dong. Sudah, dan dengan pertanyaan-pertanyaannya? Insya Allah siap. Oke, ini Aurel, kita mau membahas keseharian Aurel. Tapi sebelum kita membahas itu, di sini kalau sedikit penasaran nih, siapa sosok yang berperan penting dalam kehidupan kamu? Jadi sosok yang berperan penting dalam kehidupan Aurel itu tentunya kedua orang tua ya Kak ya. Betul. Kedua orang tua dan keluarga, karena dari motivasi dan semangatnya serta dukungannya sangat membuat Aurel terus berusaha Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cukup Pedes, podcastnya Palpres Official yang Anda dapat saksikan di YouTube Official Palpres. Dan hari ini bersama saya Nia Apriniasari, dan tentunya menghadirkan narasumber yang luar biasa, sosok inspiratif, yaitu dari siswa SMA Negeri 6 Palembang yang sekarang resmi sebagai menjadi putra-putri Nusantara di tingkat remaja dengan tingkat intelijensi dan sebagai ikon model Sumatera Selatan tahun 2024. Halo Aurel. Halo Kak. Halo, apa kabarnya hari ini Aurel? Alhamdulillah baik Kak kabar ini. Ya, nama lengkapnya tadi Aurel Dwi Anggraini. Mau dipanggil siapa nih Aurel? Aurel aja. Oke Aurel, ya udah bener ya? Iya benar. Oke Aurel, sebelum kita membahas terkait putra-putri Nusantara maupun Aurel sebagai siswa dan juga sebagai ikon model di Sumatera Selatan, ini kakak sedikit penasaran, siapa sosok yang berperan penting dalam kehidupan Aurel? Baik Kak, sosok yang berperan penting dalam kehidupan Aurel itu pastinya kedua orang tua dan keluarga Kak. Karena dari mereka Aurel dapat dukungan, motivasi, dan serta apresiasi dari keluarga Kak. Karena dari mereka Aurel akan terus berusaha untuk mengikuti apapun yang Aurel mau. Betul, jadi banyak sekali dukungan dari rumah, terutama dari orang tua. Sehingga itulah menjadi alasan Aurel untuk terus bersemangat untuk berprestasi. Lanjut lagi nih Aurel, kita geser ke hobi. Hobi Aurel itu apa? Hobi Aurel itu biasanya sering catwalk sama public speaking ya Kak ya. Wow. Yang dimana itu sering Aurel lakukan di setiap hari atau di hari-hari Aurel. Kalau Aurel misalnya catwalk nih, latihannya di mana tuh? Atau ada tempat latihan khusus? Aurel ada tempat latihan khusus Kak. Oh, ikut private. Itu kayak bimbingan belajar gitu ya? Benar Kak. Jangan-jangan Aurel nanti kalau udah selesai sekolah mau jadi ini ya, model. Oke Aurel, dari kita bahas siapa sosok yang berperan penting dan juga bahas hobi, ini kita geser ke tips belajar yang efektif, bahwa kita tahu itu Aurel adalah seorang siswa di SMA Negeri 6 Palembang, dan juga Aurel banyak sekali kegiatannya tentunya, apalagi di sekolah itu ada ekskul juga. Tergabung ekskul? Iya Kak. Tergabung, jadi banyak ya memang. Ini apa nih tips belajar efektif yang paling penting menurut Aurel? Tips belajar yang paling efektif bagi Aurel itu kayak konsentrasi, terus belajar sedikit-sedikit tetapi rutin daripada belajar banyak dengan waktu singkat. Jadi dengan cara belajar dikit-dikit tetapi rutin itu kita akan lebih efektif dan lebih memikirkannya lebih maksimal. Oke, jadi kita jangan terlalu banyak-banyak langsung belajar, yang penting rutin dulu yang walaupun sedikit ya. Betul. Ini bagaimana nih cara kamu memfokuskan diri saat belajar? Oke, ini konsen tadi ya. Ini, Kak.
Jadi kalau Aurel mau fokus belajar itu kayak Aurel akan menotifikasikan menonaktifkan notifikasi handphone. Terus juga Aurel belajar dengan menggunakan teknik Pomodoro. Apa yang itu? dimana itu belajar 25 menit lalu istirahat 5 menit dan setelah belajar Aurel akan memberikan reward kepada diri sendiri. Nah, pemirsa ada tipsnya, ada Podomoro. Jadi belajar 25 menit, istirahat 5 menit, terus lanjut lagi. Iya. Rajin emang. Terus lanjut lagi nih Aurel, apa nih teknik belajar yang paling efektif untuk mengingat informasi? Biasanya kalau kita belajar itu kan sering lupa nih, walaupun 25 menit belajar, 5 menitnya kita lupa langsung. Aurel sering menggunakan mind map Kak, membuat mind map. Terus juga misalnya Aurel udah belajar materi tersebut, Aurel akan mengajarkannya kepada teman agar itu lebih bisa mengingatnya lebih maksimal. Betul-betul, karena kalau kita belajar, kita bagiin itu cepet ya kita ngingetnya. Tips yang bagus nih pemirsa. Lanjut lagi Aurel, kita bahas soal waktu. Bagaimana cara Aurel mengatur waktu belajar dengan kegiatan, apalagi Aurel sibuk dengan ekskul, dengan komunitas, organisasi, itu banyak sekali kan yang tergabung, apalagi ada hobi juga nih. Bagaimana cara Aurel membagi waktu? Jadi Aurel membagi waktu itu membuat catatan atau list kayak menetapkan waktu khusus untuk belajar, istirahat dan aktivitas lainnya serta ekskul. Oh, jadi itu sudah ada waktunya semua, jadi nggak tabrakan seperti itu ya, Mam? Benar Kak. Oke, berarti udah aman ya untuk waktu. Kalau prioritas utama saat belajar, kamu menetapkannya gimana? Prioritas saat belajar itu kayak yang pertama itu kemungkinan Aurel akan memahami atau membahas materi yang sulit terlebih dahulu, baru yang lebih mudah. Karena kalau sesudah yang sulit bakal mudah itu lebih mudah untuk dipahami. Menurut kamu kalau misalnya belajar nih di organisasi kamu seperti Putra Putri Nusantara, ada hubungannya nggak nih dengan pembelajaran di sekolah? Mungkin ada Kak. Sedikit ada. Jadi ada pembelajaran ya, walaupun ikut itu ada. Ini bagaimana cara kamu menghindari prokrastinasi saat belajar? Aurel menghindarinya itu dengan memecah materi atau pembelajaran itu secara bagian-bagian kecil Kak. Seperti apa? Misalnya Aurel punya tugas ini ya. Tugasnya ini nih terlalu banyak Kak. Jadi Aurel akan mengerjainnya satu persatu tapi dengan adanya target harian. Target harian. Jadi kalau misalnya mau melakukan sesuatu di hari ini sudah dibuat wishlist ya, atau list langsung gitu? Aurel membuat wishlist terlebih dahulu Kak. Oke. Ini Aurel, ngomong-ngomong Aurel kan udah mau kelas 12 nih. Apalagi waktu ikut Putra Putri Nusantara, Icon Model itu pasti ada ujiannya nih. Gimana nih cara Aurel atau strategi Aurel untuk mempersiapkan itu? Mempersiapkan ujiannya kayak? Iya. Jadi Aurel akan merangkum seluruh materi. Terus juga Aurel mempelajari soal-soal yang di tahun lalu dan serta Aurel juga latihan untuk mengerjakan soal dengan waktu terbatas. Jadi Aurel itu mengerjakannya dengan waktu dan merangkum. Jadi Aurel rajin belajar nih, emang bener. Yang rajin belajar. Menghafal sih Kak sebenarnya. Oh, rajin menghafal. Suka ngedengar juga nggak? Iya dong. Suka. Yang rajin belajar sih. Kalau ini Aurel tips untuk menghindari stres saat menghadapi ujian. Oke. Tips yang pertama itu tidur yang cukup pasti. Terus makan makanan yang sehat, istirahat, berolahraga, serta hiburan ringan untuk menyegarkan pikiran. Apa tuh hiburan? Seperti jalan bersama teman. Nggak sama pacar? Nggak. Iya, kita lanjut lagi nih. Bagaimana cara kamu menghadapi tugas yang sulit atau kompleks banget yang mungkin menurut kamu matematika ya, kalau kakak ya mungkin apa nih tugas yang sulit bagi kamu? Kimia. Oh, kimia ya, betul sih kalau kimia. Gimana tuh cara kamu menghadapi tugasnya? Jadi Aurel akan melihat dulu materinya itu gimana Kak. Terus misalnya Aurel benar-benar nggak paham, Aurel akan bertanya kepada guru les atau guru yang di sekolah serta teman untuk berdiskusi. Jadi banyak nanya juga kan itu tidak membuat kita bodoh di depan orang, justru banyak bertanya kita makin banyak tahu. Nah pemirsa Cukup Pedes pasti penasaran nih tentang
Apalagi Aurel ini Gen Z kan, Gen Z pasti nggak jauh dari yang namanya teknologi. Nih, ada nggak nih Aurel aplikasi atau alat teknologi yang digunakan untuk belajar? Kasih tahu nih sama pemirsa di podcast ini. Pastinya ada dong Kak. Teknologi yang sering Aurel pakai itu Google, Ya. AI, YouTube, sama aplikasi Brand Academy. Ya mungkin udah nggak asing lagi ya pemirsa, aplikasi-aplikasi itu yang memang banyak sekali digunakan sama Gen Z. Tapi itu sudah dinormalisasikan, cuman kita jangan terpaku sama itu. Benar. Apalagi tadi tergabung di ini juga ya Brand Bimbel. Academy, iya. Lanjut lagi nih, bagaimana cara kamu menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi belajar? Jadi Aurel menggunakan dengan catatan di handphone serta video yang harus dipelajari Kak, atau yang sulit kita pelajari. Jadi orang akan menonton video itu atau membaca artikel-artikel lainnya. Oke, nah pemirsa, ternyata belajar itu juga bisa dari AI ataupun dari teknologi ya, tentunya bukan dari AI saja, banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk membantu belajar siswa. Nah juga ini Aurel, menurut Aurel itu apa kelebihan dan kekurangan menggunakan teknologi untuk belajar? Kelebihannya itu kita mencari informasinya lebih mudah Kak. Tapi kekurangannya itu kurangnya anak zaman sekarang untuk membaca. Oke, jadi kalau anak zaman sekarang itu bacanya mungkin dari e-book, bukan dari buku ya. Bahkan kalau di perpustakaan itu di sekolah Aurel rame nggak? Enggak. Udah enggak? Bener sepi Kak. Udah sepi. Tapi pemirsa jangan lupa kalau misalnya kita sudah tercimpung dengan dunia teknologi, kita tidak bisa menggantikan secara manual ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya walaupun ada e-book, ya tetap dibaca buku, karena juga belum tentu benar gitu kan. Iya benar. Lanjut lagi nih, kita sudah di akhir pembicaraan. Bagaimana nih cara kamu mengatasi stres saat belajar, apalagi mungkin kalau memang kamu nggak ada tabrakan jadwal, tapi mungkin ada momen tabrakannya, itu gimana cara menghadapinya? Jadi Aurel akan menyelesaikan salah satu tugas terlebih dahulu Kak, baru melanjut ke aktivitas lainnya, atau enggak Aurel akan mengerjakannya itu di tempat yang sama. Oke, pernah kejadian seperti itu? Pernah. Jadi ini perasaannya gimana nih Aurel? Jadi kayak, aduh ini gimana ya ngerjain ini, terus mau bahas ini juga. Tapi dari sana itu dibantu ya buat kayak apa namanya tuh, boleh Aurel dikerjakan di sini saja gitu. Iya. Sekolah juga sih seperti itu. Iya, betul. Berarti sangat mendukung ya? Iya benar. Oke, luar biasa. Lanjut lagi nih, apa yang kamu lakukan untuk tetap termotivasi saat belajar? Jadi Aurel akan mencari quotes di TikTok atau Instagram yang motivasi untuk semangat belajar. Terus juga Aurel akan mengingat catatan kalau Aurel mau masuk universitas yang diimpikan. Apa nih universitasnya nih? Universitas Sriwijaya atau Pajajaran Kak. Nah pemirsa, kita doakan semoga Aurel bisa masuk di Universitas Pajajaran dan juga bisa lulus tes tahun ini tentunya kan? Apa tahun depan nih? Tahun depan Kak. Oh tahun depan, oke. Dan ini Aurel tadi bilangnya kita termotivasi. Sekarang cara menghadapi kehabisan energi. Jadi menghadapinya itu ya kayak Aurel akan pergi sama teman atau belajar di luar bersama teman untuk mengerjakan salah satu tugas. Misalnya benar-benar udah habis terus bad mood, Aurel akan pulang terus tidur. Jadi setelah bangun itu moodnya bagus lagi. Oke, jadi itu refleksinya Aurel itu adalah tidur ya. Benar kan? Semua orang juga tidur sih, tapi jangan begadang. Nih terakhir Aurel sebagai penutup, sampaikan pesan dan harapan untuk semua siswa maupun generasi muda yang sekarang ini bisa berprestasi dalam bidang akademik maupun akademik. Pesannya, kalian jangan pernah menyerah, terus semangat. Apa yang dicita-citakan akan pasti tercapai. Harapannya sukses buat kalian. Amin ya robbal alamin. Kita doakan untuk generasi muda di Indonesia dapat berkembang baik di bidang non akademik dan di bidang akademik. Tentunya untuk meraih mimpi itu tidak ada batasan sama sekali, maupun perempuan maupun laki-laki. Baik pemirsa setia Cukup Pedes, berakhirlah sudah perbincangan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Cukup Pedes di channel YouTube Palpres Official. Saya Senia Prindasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.